Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbicara atau membahas mengenai studi kitab fikih perempuan, refleksi kiai atas wacana agama dan gender menurut Hussein Muhammad. Langsung saja, biografi. Hussein Muhammad terkenal dengan sosok kiai yang lahir di Cirebon pada tanggal 9 Mei 1953. Ibunya bernama Ummu Salma Syahtori dan ayahnya bernama Muhammad As-Sofuddin. Beliau tumbuh dan besar di lingkungan pesantren Dar Al-Tauhid Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Ibu dari Kiai Husein merupakan putri dari Kiai Syahroni sebagai pendiri pondok pesantren Dar Al-Tauhid, sedangkan ayah Kiai Husein terlahir dari keluarga biasa tetapi berpendidikan pesantren, sehingga tidak heran jika lingkungan Kiai Husein Muhammad dari sejak kecil sangat kental dalam balutan budaya pesantren. Sejak kecil Kiai Husein Muhammad belajar agama bersama kakeknya yakni Kiai Syahroni. Di samping itu, di saat kebanyakan anak kiai pada masanya dilarang menempuh pendidikan formal, tetapi orang tua Kiai Husein tetap memberikan kesempatan dalam pembelajaran formal di SD dan dilanjuti di SMP 1 Arjawinangun. Kiai Husein mendalami ilmu agama dan kitab kuning di pesantren Lirboyo pada tahun 1969 sampai 1973. Meskipun pesantren Lirboyo adalah pesantren salaf, tetapi Kiai Husein Muhammad mencoba keluar dari tradisi salaf yang ada di pesantren. Saat kebanyakan santri berkutat dengan kitab kuning, sesekali ia justru keluar ke kota dan mencari koran lokal untuk dibaca. Setelah 3 tahun belajar di pesantren Lirboyo, beliau melanjutkan studi di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran PT IKI Jakarta. Beliau mendapatkan ilmu-ilmu baru di sana tentang organisasi, menulis karya ilmiah, sampai pada demonstrasi pada 1967. Beliau tercatat sebagai pendiri dan pemimpin redaksi buletin PT IKI Fajrul Islam, meskipun buletin masih menggunakan mesin ketik. Namun tidak pernah mengurangi rasa semangat dalam berkarya. Selain beliau aktif di jurnalistik, juga aktif di organisasi PMII Rayon Kebayoran Lama selama 5 tahun. Kiai Husein belajar di PT IKI dan lulus pada tahun 1980, predikat sarjana sekaligus penghafal Quran. Lanjut, sejarah penulisan kitab tafsir. Perbedaan antara gender, perempuan dan laki-laki merupakan kodrat yang tidak bisa dirubah. Kiai Husein Muhammad terlibat dalam gerakan kesetaraan gender dengan mengusung isu utama yakni gagasan Islam dan gender. Beliau juga disebut sebagai pewaris semangat intelektualisme dan aktivis ulama-ulama salaf. Beliau tampil dengan berbagai pemikiran yang kritis dan tajam untuk mengais, mengumpulkan, dan mempropagandakan kebenaran-kebenaran yang termajinakkan itu, atau juga kebenaran-kebenaran yang sengaja diimajinasikan oleh kelompok-kelompok atau kepentingan tertentu yang sesaat dan bahkan menyesatkan, seperti penolakan secara tegas yang dilakukan terhadap pemahaman inferior dan subordinasi perempuan. Beliau kemudian tampil dengan mempropagandakan secara konsisten tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tindakan kekerasan atas nama agama oleh kelompok-kelompok tertentu dan beragama bentuknya, dan penindasan eksploitasi manusia atas manusia yang lain. Dari Kiai Husein tampil dengan wacana humanisme Islam. Kiai Husein Muhammad merupakan laki-laki yang mengusung gagasan feminisme Islam. Bisa dikategorikan sebagai feminisme laki-laki yang melakukan pembelaan terhadap perempuan. Kesadaran beliau terhadap penindasan perempuan muncul ketika beliau pada tahun 1993 diundang dalam seminar tentang perempuan dalam pandangan agama-agama.
Sejak itulah Kiai Hussein mengetahui bahwa terdapat masalah besar yang dihadapi dan dialami oleh perempuan. Kaum perempuan mengalami penindasan dan eksploitasi dalam kurun waktu yang sangat panjang. Dari situlah Kiai Hussein diperkenalkan dengan gerakan feminisme yang berusaha dan memperjuangkan martabat manusia dan kesetaraan sosial gender. Kiai Hussein merasa disandarkan dengan adanya peran para ahli agamawan, bukan saja Islam akan tetapi seluruh agama yang turut memperkuat posisi perempuan dari laki-laki. Baik, lanjut. Metode spektatif dan kritik internal. Sebagai sistem tafsir, gender harus memiliki prinsip, nilai dasar, dan petunjuk kontekstual, sedangkan sebagai proses yang memiliki titik berangkat, evaluasi, dan tujuan final. Maka upaya terbaik membumikan tafsir gender kepada masyarakat adalah dengan adanya sistem pendidikan serta ditunjang praktik yang baik dalam prosesnya. Pemikiran Kiai Haji Hussein Muhammad yang dituangkan dalam bukunya serta pengajaran di lembaga adalah contoh sederhana dukungan beliau terhadap kesetaraan gender. Tugas utama yang ditunjukkan pada dunia pendidikan sebagai pembentuk kerangka berpikir masyarakat sedari dini. Jika hal ini terlaksana, maka pembaharuan kerangka berpikir masyarakat Islam Indonesia terhadap isu gender akan dapat terlaksana berdasarkan ruang lingkup pendidikan Islam. Seluruh elemen yang tersebut yang meliputi peserta didik harus tidak membeda-bedakan latar belakang terutama gender. Yang kedua, dasar dari tujuan pendidik yakni membentuk pribadi yang berakhlakul karimah dan berlaku adil. Yang ketiga, pendidik sikap guru terhadap peserta didiknya harus adil. Kemudian, hak guru secara profesi juga harus terpenuhi tanpa memandang gender. Baik, dilanjut. Metode aspek hermeneutik kritik insteristik. Kiai Hussein merupakan orang yang secara periodik dalam mencoba menggunakan hermeneutik dalam penafsirannya terhadap teks-teks klasik guna kepentingan dalam analisisnya. Kiai Hussein menekankan pendekatan hermeneutik pada penggalinya yang tajam terkait teks-teks klasik atau dalam terminologi usul fikih dikenal dengan al-istidlal bi al-alfaz dengan memperkenalkan 3 level perkataan Tuhan atau tingkatan wahyu. Yang pertama, wahyu sebagai firman Allah yang tersenden dan tak terbatas yang tidak diketahui oleh manusia, yakni wahyu Allah Mahfud dan Ummu Alkitab. Yang kedua, wahyu yang nampak dalam proses sejarah. Hal ini pun pernah dikemukakan oleh Gadamer. Yang ketiga, wahyu sebagai tertulis dalam mushaf dengan huruf dan sebagai macam tanda yang ada di dalamnya. Hal ini menunjukkan pada al-mushaf al-Utsmani yang digunakan orang-orang muslim pada saat itu. Dilanjut, analisis lokalitas dalam tafsir kritik eksternal. Isu diskriminasi gender di masyarakat Islam Indonesia sangatlah kurang populer. Pandangan tersebut dipandang baru dan mencari celah untuk perubahan yang dirasa akan mengusik budaya patriarki yang mengakar. Ajakan pemanusiaan penuh sosok perempuan hanya akan terlihat jelas jika ia dipahami sebagai sebuah sistem dan proses pemanusiaan. Manusia mewarisi perilaku kolektif leluhurnya yang dibentuk lewat sistem nilai norma sosial yang terjalin dengan ajaran dan tradisi agama. Ia diwariskan selama berabad-abad dan ditanamkan sejak kecil hingga mengendap di alam bawah sadar. Alam bawah sadar tersebut merefleksikan perilaku manusia secara kolektif sehingga menjadi diskriminasi yang kultural yang bentuknya telah tersama dan tak lagi tersadari. Selama berabad-abad, masyarakat dunia memiliki keyakinan akan perempuan sebagai milik laki-laki sebelum Islam datang.
Perempuan di Jazirah Arab lazim dikubur hidup-hidup saat bayi, dijadikan warisan, dipaksa kawin, dipoligami dengan jumlah istri yang tak terbatas, dan tanpa syarat adil disetubui secara sedara. Kemudian setelah ajaran Islam datang, kemanusiaan perempuan akhirnya dideklarasikan. Laki-laki dan perempuan pun dianggap setara sebagai hamba Allah. Keduanya adalah makhluk intelektual, spiritual, serta emosional. Nilai keduanya bergantung pada sekuat apa komitmennya menghamba kepada Allah dan melahirkan kemaslahatan pada makhluk. Kiai Haji Hussein Muhammad sangat menjunjung tinggi konsep tersebut. Hal tersebut terlihat dari upaya beliau menjabarkan setiap persoalan gender secara empiris berdasarkan dalil nakli maupun ijtihad para ulama. Namun, upaya ajaran Islam membumikan tafsir gender yang berkeadilan sangatlah perlu untuk ditingkatkan. Sosok seperti Kiai Haji Hussein Muhammad harus semakin banyak dan vokal menyuarakan isu ini. Beliau membagi peran perempuan menjadi dua, yakni secara biologis dan gender. Kemudian kedua peran ini oleh beliau dianalisis sesuai ruang lingkup kesetaraan gender. Baik, terakhir kesimpulannya yaitu melihat terjadinya berbagai perubahan sosial yang sangat besar, perempuan berhak memiliki peran yang sama terhadap kemajuan zaman sebagai khalifah di bumi. Tujuan ini adalah untuk menjabarkan pemikiran tafsir gender Kiai Haji Hussein Muhammad dalam buku fikih perempuan, refleksi Kiai atas tafsir wacana agama dan gender. Pemikiran tersebut berupa landasan dan produk pemikiran dalam berbagai penafsiran akan hukum Islam berkaitan dengan permasalahan perempuan. Kemudian tujuan kedua adalah menganalisis implikasi pemikiran tafsir gender beliau terhadap pendidikan Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif jenis kepustakaan dengan teknik analisis dokumentasi. Maka hasil dari telah pemikiran beliau akan memiliki banyak manfaat. Salah satunya akan menjadi sebuah materi pendidikan Islam yang lebih relevan dan menunjukkan maslahat, karena para ahli fikih Islam sepakat bahwasannya fikih harusnya menjamin kemaslahatan bagi manusia secara sosial. Kemudian peran ini dihadapkan kepada setiap elemen agar membantu membentuk lingkungan yang mendukung generasi baru yang berwawasan kemanusiaan demi terciptanya Islam rahmatan lil alamin. Mungkin sekian dari video saya kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.